Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita boleh merayakan Paskah, hari kemenangan, dan hari kemenangan disertai dengan hujan. Biasanya tadi pagi Cio bilang biasa Paskah apa namanya? Hujan kan? Kalau Jumat Agung kan maunya hujan gitu kan, karena ada berduka gitu. Kalau hari kemenangan kan biar cerah, biar semangat begitu. Tetapi sekali lagi kan itu semua kan adalah kekuasaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, hari Jumat kemarin cerah luar biasa. Tetapi hari ini hari kemenangan hujan. Dan saya percaya itulah yang namanya menang itu kan nggak mudah. Ada yang dari rumah basah, kayak pagi-pagi saya lihat Pak Clara bonceng 3 orang basah bajunya. Nah, saya yakin itulah kemenangan tadi, itulah perjuangan tadi untuk sampai ke tempat ini. Itulah kemenangan. Kalau Yesus mati, dihujat, difitnah, dia mati, dimasukkan di dalam liang kubur, tetapi kita hanya hujan Bapak Ibu. Saat itu saya mengucap syukur karena itu ibadah tadi mulai terlambat jam 8:23 tadi baru mulai. Ya karena situasi hujan tadi. Itu pun kita tetap mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini semua orang percaya di seluruh muka bumi merayakan Paskah, hari kemenangan. Nah karena itu firman Tuhan untuk kita menjadi dasar perenungan kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama, tetapi nanti akan menjadi perenungan kita itu di ayatnya yang ke-6. Mari kita baca dari ayat 1 secara berbalas-balasan. Saya akan ganti Bapak Ibu ayat yang genap dan sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan baca ayat 1 Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dan mereka menyampaikan dan menerima pulang. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Mengapa apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di dunia? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka tidaklah mereka akan katakan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria dari Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Suku pun demikian terus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke gunung itu. Ketika ia menjenguk mendalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6 menjadi ayat renungan kita. 1-2 ayat. Ia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah ayat yang ke-6. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bapak Ibu,
yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah fondasi bagi iman Kristen. Karena kalau Kristus tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sebenarnya iman Kristen itu tidak ada. Jadi kebangkitan adalah dasar daripada iman Kristen. Karena kalau Yesus tidak bangkit daripada kematian, maka iman Kristen atau kekristenan itu tidak ada. Berarti Yesus bisa dikatakan seorang penipu, seorang pembohong. Karena apa yang ia berkali-kali katakan bahwa ia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tidak akan terjadi dan orang akan mencibir dia. Bahkan iman Kristen sendiri pasti tidak ada. Itu sebabnya kebangkitan begitu penting. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 Paulus berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Itu sebabnya kebangkitan Kristus menjadi puncak daripada karya, daripada tujuan Allah mengirim Yesus, mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya pasca kebangkitan itu sebenarnya menempati tempat yang sangat spesial. Sayangnya Bapak Ibu, kadang-kadang perayaan pasca itu kurang besar gaungnya. Hanya di kelahiran orang bisa merayakan dengan luar biasa, tetapi di pasca puncak daripada tujuan Yesus diutus ke dunia itu menyelamatkan manusia, memberi kemenangan. Karena di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Tidak hanya cukup selesai, tapi ia membuktikan bahwa ia bangkit dari antara orang. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 4. Bahwa Kristus memang sudah bangkit. Itu sebabnya kebangkitan sekali lagi menjadi fondasi iman kekristenan. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah inti pemberitaan akan Injil. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah berita kesukaan dan berita kabar baik untuk semua orang. Perhatikan bacaan kita ayat yang ke-11. Perempuan-perempuan itu ketika datang dan menyampaikan kepada 11 murid bahwa kami baru dari kubur Yesus, kami melihat dia tidak ada di sana. Tetapi bagi mereka seperti omong kosong. Itu pun di ayat 12 Petrus bangkit dan cepat-cepat ke kubur itu dan melihat, dan ternyata Yesus tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah inti pemberitaan, yaitu berita kesukaan dan berita kabar baik untuk semua orang. Kebangkitan Kristus menjadikan setiap kita menjadi ciptaan baru, lepas dari murka dosa, melepaskan kita dari perhambaan akan dosa, memberikan kita kehidupan yang baik. Jika demikian, apa sebenarnya arti kebangkitan Kristus bagi kita? Terlalu banyak, tetapi pagi ini saya akan memberi 3 alasan. Apa arti kebangkitan Kristus bagi setiap kita? Yang pertama, kebangkitan Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Saudara-saudara, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun demikian, yang kita jalani adalah hidup dan manusia lama kita. Kalau kita baca dalam kitab Kolose, hidup lama manusia daging, pemfitnah, pembunuh, iri, dengki, perselisihan, percabulan,
diaspora dan yang lain-lain. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan Ia bangkit untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru, memberi hidup yang baru kepada kita. Dan tentu tidak mudah memberi hidup yang baru. Ia sudah beri, Ia sudah tebus, tetapi diberi kesempatan kepada saudara dan saya. Maukah kita menerima hidup yang baru? Ia sudah menebus kita, Ia sudah menyelamatkan kita. Kita ini ciptaan baru. Sekarang yang kita lakukan masih mau hidup yang lama atau mau jadi hidup yang baru? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi kita kesempatan untuk kembali memperoleh keselamatan. Kebangkitan Kristus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya kematian Kristus bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan hanya untuk satu suku tertentu atau bangsa tertentu, tapi kematian Kristus adalah untuk semua orang, dan keselamatan itu untuk semua orang. Hari Jumat kemarin Ibu Gembala bicara tentang Yunus. Yunus marah karena Tuhan menyelamatkan orang-orang ini. Mereka bangsa Asyur, bukan keturunan Israel, bukan orang Yahudi. Yunus merasa bahwa mereka layak untuk dihukum karena apa? Karena kejahatan mereka. Mereka di luar garis yang Tuhan tentukan. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Itu sebabnya dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-11, ayat yang paling terakhir, apakah aku tidak sayang kepada penduduk Niniwe yang 120.000 orang ini? Apakah aku tidak sayang kepada seluruh manusia di muka bumi? Karena itu Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberi kesempatan untuk keselamatan saudara dan saya. Maka Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan, hargailah kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terbelakang menjadi yang. Karena itu jangan panas sekarang. Kerjakan apa yang Tuhan sudah beri, supaya jangan sampai orang yang belakang lebih maju daripada kita yang sudah tua, malah ketinggalan kereta. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang diselamatkan. Terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar. Kita tidak boleh tinggal diam. Kerjakan apa yang Tuhan kerjakan melalui kebangkitannya. Ia memberi keselamatan kepada setiap kita. Maka penting untuk kita untuk menjadi pribadi yang mengerjakan keselamatan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membawa perubahan besar di dalam setiap kita. Kebangkitan Kristus harus membawa perubahan di masa. Ada yang berubah di dalam hidup kita. Ciptaan baru, diberi keselamatan, tetapi harus diubahkan akan kita. Pola pikir, filosofi hidup, cara hidup harus diubahkan. Kebangkitan Kristus harus mengubahkan akan hidup kita, mengubah setiap kebiasaan-kebiasaan yang jelek, diubah menjadi kebiasaan yang baik. Kebangkitan Kristus menyatakan kepada dunia bahwa Ia hidup. Kubur tidak mengikat Dia lagi, kubur tidak mencengkram Dia, tetapi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia hidup. Dosa telah dikalahkan, upah dosa dikalahkan. Ia bangkit dan memberi kita hidup yang sejati, melepaskan kita dari kematian. Saudara-saudara, paling tidak ada dua jenis kematian yang kita miliki. Yang pertama adalah kematian jasmani, dan kita semua hampir semua. Kematian jasmani
70 tahun, kalau 80 tahun, setelah itu sudah selesai. Itu yang seringkali kita pahami dan paling banyak kita pahami adalah kematian secara jasmani. Tetapi Yesus bangkit supaya Dia mengalahkan kematian. Kematian fisik itu sudah pasti. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu tidak mati secara rohani. Ini yang penting. Kita boleh mati secara fisik, tetapi kita tidak boleh mati secara rohani. Kristus bangkit supaya apa? Mengalahkan kematian. Cara apa? Kematian rohani itu kita harus lepas daripada itu. Mati rohani itu apa sih? Mati rohani adalah tidak peduli, tidak terlalu perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Itu mati rohani. Tidak terlalu perhatian, tidak terlalu peduli. Ya kalau kalian mau doa lah, kalau kalian ibadah lah. Kalau kalian mau buatlah, aku enggaklah nantilah. Ini orang yang sebenarnya mati rohani, tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kristus bangkit, Ia sudah mati untuk itu, supaya kita bangkit dan tidak memperoleh lagi atau tidak hidup lagi di dalam kematian rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian yang sangat penting. Hari ini Paskah, tapi pastikan engkau adalah pribadi yang tidak mati rohani. Engkau hidup. Rohani pun hidup. Kalau fisik ini, jangankan tunggu 70 tahun, 80 tahun. Ada orang merencanakan bunuh diri, langsung selesai. Tapi rohani, Tuhan selamatkan kita. Yang mau kita hidup. Rohani yang hidup, rohani yang bangkit. Perubahan itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus tidak hanya mati untuk menyelamatkan fisik. Karena fisik ini kita tinggalkan. Dia katakan, Ia akan memberi tubuh yang baru. Di kekekalan di surga. Tubuh yang tidak hancur, yang kita pakai ini tinggal di dunia. Karena saudara, Ia bangkit dari kematian, memberi kemenangan agar kita hidup secara rohani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-6 bisa dikatakan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua pelajaran penting yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita. Yang pertama, jadilah pengikut Yesus yang setia. Kebangkitan Kristus mengajarkan kita tentang hal yang pertama adalah jadilah pengikut Kristus yang setia. Perhatikan ayat pertama dan juga ayatnya yang ke-10. Ayat yang pertama katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari Minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang ke-10. Siapa mereka itu? Siapa mereka? Ayat 10 katakan, perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Siapa mereka? Perempuan. Kebangkitan Kristus mengajarkan kita hal yang pertama adalah jalan pintu Yesus yang setia. Murid-murid ketika Yesus ditangkap
yang senantiasa melihat Yesus, yang senantiasa memandang dari dekat, senantiasa dekat dengan Yesus. Bahkan mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah siapkan rempah-rempah. Mereka ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah kepada mayat itu. Murid-murid yang lain di mana? Kebangkitan mengatakan kita belajar tentang setia seperti perempuan-perempuan Maria, Yohana, dan perempuan-perempuan lain. Maria Magdalena, Maria yang ibu Yakobus, Maria dari Salome, Yohana, dan perempuan-perempuan yang lain adalah pengikut Yesus yang setia. Dalam kondisi dan dalam situasi apapun mereka selalu ada dan memperhatikan akan Yesus. Bapak Ibu nonton film The Passion of Christ, Bapak Ibu bisa melihat selalu disorot wanita-wanita. Selalu. Apakah sering disorot murid-murid? Udah kacau semua. Murid-murid udah lari. Tapi selalu ada wanita-wanita yang melihat Yesus, menyertai Yesus, terus ikut dan belakang. Sampai kematian sekalipun ada. Bahkan di kuburan mereka datang untuk memberi rempah-rempah kepada Yesus. Dari Maria dan kawan-kawan kita belajar bahwa situasi apapun sebenarnya terjadi dalam hidup kita, tekanan apapun yang terjadi, sebenarnya kita tidak boleh untuk mengiring Yesus, setia mengikuti Yesus. 12 murid Yesus tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Saya juga tidak mengerti kenapa sekarang sampai sekarang ini lebih rajin ibadah. Acara-acara apapun ini yang selalu ada. Bapak-bapak itu kan? Selalu tampilkan bapak-bapak. Betul. Terus kepala ketua kelas. Tapi ketua kelas itu juga yang lari juga kan. Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus, sering satu. Dia juga pula yang menjual kan? Mari kita belajar setia. Kebangkitan Kristus. Sisi ini seringkali tidak diungkapkan. Selalu kita begitu kebangkitan, kita selalu hanya melihat apa karya-karya yang lain. Tapi mari belajar dari wanita-wanita yang setia mengikuti Yesus, setia mengiring Yesus, sampai sudah mati pun tetap datang. Tapi perhatikan, Yesus sudah jadi mayat pun tetap datang. Sudah siapkan rempah-rempah sesuai dengan budaya dan tradisi orang Yahudi. Sudah disiapkan untuk meminyaki tubuh Yesus. Kristus telah mengasihi kita jauh sebelum zaman kita. Waktu Ia datang ke dunia saja, tandanya bahwa Ia sangat mengasihi. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia? Hari ini Dia bangkit. Kita sudah merayakan Paskah berkali-kali. Apakah Bapak Ibu dan saya setia kepada Dia? Apa tidak? Sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kata-kata selalu juga apa? Meskipun saya susah,
Di sisi inilah 12 murid Yesus satu langkah di belakang perempuan-perempuan. Bahkan ketika perempuan ini datang, perempuan-perempuan tadi di ayat 10 datang dan memberitahu kepada rasul-rasul, mereka tidak percaya. Seolah mereka dianggap omong kosong. Untung, saya pakai kata untung, Petrus sempat sadar. Ia juga dia cek, memang laki-laki begitu, cek fakta, benar atau enggak. Begitu dia cek, betul, tidak ada omong kosong. Tapi kalau baca di dalam Injil Markus, mereka perempuan-perempuan itu menyimpan di dalam hati. Kenapa menyimpan dalam hati? Bapak Ibu perhatikan teks yang kita baca. Ketika wanita-wanita ini bertemu dengan dua malaikat yang ada di kiri kanan tempat Yesus dibaringkan, apa kata malaikat itu? Pergilah duluan ke Galilea, pergilah dan jumpailah dia ke Galilea. Apakah wanita-wanita itu pulang dan menceritakan itu kepada 12 rasul? Tidak, Bapak Ibu. Di dalam banyak cerita, di dalam banyak tafsiran yang perempuan-perempuan itu apa yang mereka saksikan? Mereka hanya menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka menyimpan itu di dalam hati. Pertanyaannya, kenapa harus ke Galilea? Nanti kita akan lihat. Kenapa kalau bertemu Yesus, kenapa harus ke Galilea? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menyimpan itu dalam. Dari wanita-wanita ini kita belajar tentang kisahnya. Mari saja mengikut Yesus. Kesulitan, penderitaan apapun yang kau alami, tetaplah ikut Yesus. Yesus diolok di situ. Saya kemarin nonton wawancara dengan G.A. Simon, orang keren. Itu saya lihat podcastnya GKI Revival. Itu bagus. Tapi bisa nonton wawancara dengan Simon, orang keren yang pikul salib, yang dipaksa pikul salib. Apakah dia murid Yesus 12? Tidak. Dia juga hampir sama dengan murid perempuan-perempuan. Dia terus pandang Yesus dari jauh. Dia terus ikut dari jauh dan yang pandang. Yang pandang. Murid-murid yang lain sudah ada. Bapak Ibu, bawa seperti itu. Mari kita belajar untuk setia diri Yesus. Penderitaan apa? Jangan hanya karena ditanya, kau pengikut Yesus, kau salah satu muridnya kan? Kau kan salah satu yang dekat dengan dia, seperti wanita-wanita itu tanya kepada Petrus. Kan kau salah satu muridnya? Oh tidak, bukan. Pasti kau salah satunya. Oh tidak, saya tidak kenal dia. Mari belajar untuk setia. Setia sampai akhir. Hal yang kedua dan yang terakhir, dari bacaan ini kita belajar jangan takut dan menyerah atas setiap pergumulan. Apa masalah wanita-wanita ini ketika datang pagi-pagi untuk memberi rempah kepada ayah? Apa masalahnya? Kalau Bapak Ibu baca, masalahnya adalah siapa yang akan menggulingkan batu besar di kubur Yesus. Siapa yang akan menolong kita menggulingkan batu besar? Mereka bertanya-tanya, gimana? Kita memang sudah pergi, tapi bagaimana caranya untuk menggulingkan ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk? Mereka tidak berpikir, yang kita jalan saja. Pokoknya kita jalan. Sambil jalan mereka bercakap-cakap. Kalau kita baca Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, itu menjelaskan dengan detail. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap. Gimana caranya kita? Siapa yang nanti akan membantu kita, menolong kita, menggulingkan batu yang ada di depan mata
waktunya sudah teguh, sehingga mereka bisa masuk. Kadang-kadang kita ini pertimbangannya luar biasa menjalani. Sebelum sesuatu terjadi kita sudah mulai mikir nanti bagaimana. Kemudian kita berpikir tinggalnya bagaimana caranya, tapi tidak ada tindakan. Wanita-wanita ini mengajarkan kepada kita apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan. Tidak hanya berpikir, tapi mereka ada actionnya. Mereka pergi. Soal nanti di sana seperti apa itu urusan belakangan. Tapi tujuan kami adalah pergi untuk mengingatkan atau memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Tapi ketika mereka sampai, yang menjadi pembicaraan mereka, pergumulan mereka sudah ke atas. Kita bisa belajar. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Jangan menyerah atas semua pergumulan apapun yang kita hadapi. Karena Kristus bangkit dan memberi kemenangan. Selalu saja ada jalan keluar. Apapun yang kita hadapi, kita tidak tahu. Yang penting adalah bertindak. Jangan hanya merancang, jangan hanya memikirkan solusi, tapi tidak bertindak. Harus ada yang kita lakukan. Wanita-wanita ini sudah menyiapkan rempah-rempah, mereka sudah bekerja dan actionnya mereka cari. Jangan takut dan menyerah atas setiap pergumulan yang Bapak Ibu dan saya alami. Jangan. Tuhan pasti buka jalan. Selalu ada jalan. Yang menggulingkannya adalah bukan mereka, tapi malaikat. Apa persoalan Bapak Ibu yang rasanya berat sekali? Persoalannya mau tak mau bertindak. Maka Tuhan pasti percaya. Pergumulan batu besar tadi di Makassar, kadang-kadang itu adalah sebuah pergumulan di manusia. Maria dan kawan-kawannya tidak menyerah, tidak putus asa atas apa yang mereka hadapi. Mereka jalan dan akhirnya Tuhan berkata. Perhatikan Bapak. Setelah mereka bertindak ada jalan keluar, tapi ada pesan yang sangat penting di sana. Apa yang disampaikan di sana? Pergilah ke Galilea. Di sana kamu akan menjumpai Yesus. Pergilah ke Galilea, di sana kamu akan menjumpai Dia, menjumpai Yesus. Mengapa harus pergi ke Galilea? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Galilea adalah tempat pertama di mana Yesus memanggil murid-murid. Ini luar biasa. Galilea adalah tempat pertama di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya menjadi penjala manusia. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sebagaimana Yesus pertama kali bertemu dan memanggil mereka dan kemudian menjadikan mereka untuk menjangkau dunia, maka setelah Ia bangkit dari kematian, Ia juga pesan di sana, jumpai aku di Galilea. Itu berarti Tuhan sedang memberikan satu histori sejarah kepada mereka. Ingat, engkau mungkin sudah lari, engkau sudah penuh ketakutan, engkau mungkin sudah meninggalkan aku, tapi Ia panggil mereka kembali. Ingat kepada panggilannya, ingat kepada apa di mana aku panggil engkau, ingat kepada apa yang tugas yang kuberi kepadamu. Apa pesan itu? Kujadikan kau menjadi penjala manusia. Itu sebabnya kenapa harus ke Galilea. Hari ini di mana Galilea?
Galilea sekarang di mana? Galilea di mana sekarang? Di manakah engkau dipanggil? Di manakah engkau tertanam? Di manakah engkau bertumbuh? Di manakah engkau dibentuk? Di manakah engkau diperlengkapi untuk pergi menjadi Allah, terang bagi dunia? Kalau Abah Mazmur ini sebagai tempatmu, kalau Abah Mazmur ini sebagai Galilea, maka tertanamlah. Jangan kakimu satu ke kanan, satu ke kiri. Jangan kau bermain dua kaki. Tapi tertanamlah di tempat di mana enak. Itu adalah Galilea untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku mendahului kamu ke Galilea. Karena di Galilea adalah awal mula semua yang berkaitan Yesus memulai pelayanan. Saudara-saudara, mari kita merayakan Paskah dengan tetap mengingat panggilan kita. Kristus bangkit. Paling tidak memberikan kita dua pelajaran untuk tidak baca. Setialah dia sampai selama-lamanya. Ya sudah bangkit. Karena itu jangan takut menghadapi apapun. Jangan menyerah terhadap semua pergumulan yang engkau dan saya alami. Karena dia pasti disolusi. Tetapi kalau dia sudah disolusi, ingatlah Galilea. Ingatlah bagaimana dia telah menyelamatkan. Ingatlah bagaimana dia telah memanggilmu. Jadilah pemberita. Jadilah jadi saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu dan saya. Seringkali kita pasca kita diberi kemenangan, tapi kita selalu tidak pergi ke Galilea. Kita dibangkitkan, kita lepas dari semua pergumulan, tapi kemudian kita tidak diam. Kita tidak bertindak. Kita tidak mau pergi ke sana. Saya berharap Bapak Ibu bisa paham apa yang saya maksudkan. Galilea, saya tidak bicara Galilea secara fisik, tapi bicara Galilea rohani. Maka bertumbuhlah. Kalau engkau sudah diberi kemenangan, ingatlah Galilea. Bagaimana engkau dipimpin, engkau ditugaskan, engkau didoakan, engkau diutus untuk pergi menjadi pemberita di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada. Ia sudah bangkit. Karena itu setia sampai mati. Ia sudah bangkit. Karena itu semua